bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andini Zahra Eka Firdawati dari kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi pelajaran TIK kelas 10. Di antaranya meliputi jaringan komputer, topologi jaringan, dan keamanan jaringan. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dari dua atau lebih komputer yang dihubungkan bersama-sama dengan tujuan berbagi informasi dan sumber daya satu sama lain. Secara A few moments later. geografis, jaringan komputer dibagi menjadi 3. Yang pertama ada LAN, Local Area Network, merupakan jaringan yang mencakup area kecil, biasanya hanya satu ruangan ataupun gedung. Contohnya ada jaringan komputer di rumah, jaringan komputer di sekolah, dan jaringan komputer di kantor. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network, merupakan jaringan yang mencakup area lebih besar dari LAN, dari LAN. Nah, biasanya mencakup satu kota, seperti biasanya jaringan antar fakultas di suatu university dan jaringan sistem CCTV kota. Dan yang ketiga ada WAN, Wide Area Network, merupakan jaringan berskala besar, biasanya mencakup wilayah negara bahkan antar benua. Contohnya itu jaringan komunikasi militer antar negara dan juga cabang perusahaan internasional. Berdasarkan media transmisi dibagi menjadi 2. Ada jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Jaringan kabel meliputi dial-up PSTN, ADSL, dan fiber optik. Di sini saya hanya akan menjelaskan satu di antara ketiga tersebut, yaitu fiber optik. Fiber optik merupakan teknologi untuk mentransmisikan data menggunakan cahaya yang dikirim melalui serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Kelebihan dari fiber optik adalah kecepatan tinggi, jarak jauh tanpa gangguan, tidak terpengaruh oleh cuaca, dan juga keamanan yang lebih baik. Namun kekurangan dari fiber optik adalah biaya instalasi dan keterbatasan penyediaan. Yang selanjutnya ada jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel meliputi Wi-Fi dan juga jaringan satelit. Wi-Fi merupakan teknologi jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti komputer, laptop, maupun tablet tersambung ke internet atau jaringan lokal tanpa menggunakan kabel. Sedangkan jaringan satelit adalah sistem komunikasi yang menggunakan satelit buatan di orbit bumi untuk mengirim atau menerima sinyal data, suara, video antara 2 atau lebih wilayah orbit. A few moments later. A few moments later. Lokasi 2 atau lebih lokasi bumi. Materi yang kedua ada topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara atau metode pengaturan dan penghubungan antara perangkat dalam suatu jaringan komputer. Topologi ini menggambarkan struktur fisik atau logis dari jaringan, menentukan bagaimana data mengalir dan bagaimana perangkat saling terhubung. Topologi jaringan terbagi menjadi 5. Yang pertama topologi bus, topologi stack, topologi mesh, topologi ring, dan topologi tree.
Topologi bus. Topologi bus merupakan semua perangkat yang terhubung ke satu kabel utama yang disebut backbone. Data dikirim dalam satu arah dari satu ujung kabel ke ujung lainnya. Kelebihannya hemat kabel dan sederhana. Kekurangannya, jika kabel utama rusak, seluruh jaringan mati dan rawan terjadi tabrakan data. Topologi ring merupakan perangkat yang terhubung membentuk lingkaran tertutup. Kelebihannya, data mengalir dengan cepat dalam satu arah, dan kekurangannya, jika satu perangkat rusak, seluruh jaringan bisa terganggu. Topologi star. Topologi star merupakan semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat. Kelebihannya, mudah dalam penambahan atau penghapusan perangkat, dan kekurangannya, jika suatu perangkat rusak, seluruh jaringan tidak bisa beroperasi. Topologi mesh merupakan setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lainnya. Kelebihannya redundansi tinggi, tahan terhadap kegagalan koneksi. Yang terakhir ada topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan topologi bus yang dihubungkan secara hierarkis, biasanya digunakan dalam jaringan skala besar. Kelebihannya, kestabilan baik, cocok untuk jaringan berkabel. A few moments later. A few moments later. Cocok untuk jaringan besar. Kekurangannya, kompleks dalam pengelolaan. Selanjutnya ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya ada cara Caesar cipher. Cara ini adalah salah satu metode enkripsi klasik yang paling sederhana, yaitu dengan metode substitusi huruf dengan pergeseran alfabet. Hal ini dilakukan untuk mengirim pesan rahasia militer. Kita akan mencoba mencontohkannya. Let's go. Oke, jadi sekarang kita bakal mencontohkannya. Plain text. Ini plain text merupakan data asli. Sedangkan ciphertext adalah data yang sudah dirubah. Perubahan plain text ke ciphertext itu dinamakan enkripsi. Pengubahan datanya. Contoh di sini kita memakai kuncinya itu 5. Kita mau bikin ciphertext, plain text menjadi ciphertext. Plain textnya ada kata baju dirubah menjadi ciphertext. Caranya dengan kodenya 5. D, selanjutnya 5 kode B, C, D, E, F, G. B-nya tidak usah dihitung. Jadi B terus A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, O, U, P, W, X, Y, Z. Jadi baju sudah dijadikan ciphertext itu jadi G, F, O, Z. Setelah menonton materi-materi yang sudah saya sampaikan, apakah kalian sudah mengerti? Saya akan menyediakan beberapa latihan soal di akhir video untuk kalian coba kerjakan. Soalnya itu soal yang keamanan jaringan tadi. Nah, itu beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa. Topologi. Nah, sih padahal mau
Bye.